Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pengajar, banyak orang yang menginginkan deploy Office 365 tapi terkendala sekolahnya belum memiliki website sekolah, atau lebih tepatnya belum memiliki domain web sekolah, yang mana ini menjadi syarat utama suatu sekolah ini mengajukan deploy Office 365. Nah, tutorial kali ini kita akan membahas mengenai cara kita mengajukan sewa domain untuk web sekolah kita. Setidaknya nanti walaupun web sekolahnya belum jadi, kita gunakan untuk syarat mendaftar deploy Office 365. Nah, bagaimana cara melakukan sewa domain untuk web sekolah kita? Berikut tutorialnya. Langkah pertama, kita buka browser kita, bisa menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, silakan seperti biasa. Begitu terbuka, di kotak pencarian Google kita masukkan saja kata kunci. Kata kunci yang kita masukkan untuk pencarian di sini adalah domain. Di enter saja domain. Hasil pelacakan melalui Google akan tampak seperti pada layar ya, dengan kata kunci domain. Hasilnya seperti ini. Ternyata banyak sekali penyedia domain website yang bisa kita lihat, kita bandingkan harganya, kemudian sampai dengan nanti kita memutuskan kita mau melakukan sewa domain ini. Sebagai contoh, saya akan memberikan gambaran sewa domain di ID Webhost. Ini yang jadi langganan saya. Laman dari ID Webhost tampak seperti pada layar seperti ini. Ada banyak menu di sebelah atas ya. Ada domain, hosting, website ya. Kalau kita ingin membuat website ada jasanya juga di situ. Sampai dengan layanan-layanan ya, seperti hosting unlimited, web hosting, domain ID dan lain sebagainya. Untuk mudahnya, para sahabat tinggal klik saja menu domain yang tersedia ya, di depan menu sebelah atas ini, klik saja domain. Begitu kita klik menu domain, maka akan tampak di sini berbagai promo maupun daftar harga domain yang paling banyak kita atau sering digunakan, seperti .com dengan harga 129.900, .info ini yang paling banyak digunakan, maka ditaruh di paling atas. Untuk website sekolah ini biasanya domainnya dipersyaratkan kita menggunakan domain ID, tapi bukan .id yang ini ya, karena ini biasanya dipakai secara pribadi atau lembaga tertentu yang memang bukan lembaga pemerintah. Untuk lembaga pemerintah seperti sekolah maupun sekolah swasta juga terikat aturan untuk domain ini. Kita harus menggunakan domain ID, yaitu adalah .sch.id. Nah, di sini kita bisa membandingkan beberapa daftar harga mulai dari kategori yang bestseller maupun domain ID, domain yang populer maupun semua domain. Langsung saja kita fokus ke bagian domain ID. Di sini ada .id dengan harga sekian, .co.id biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Ada lagi .ac.id, ini biasanya dipakai oleh universitas atau kampus-kampus ya. Dan yang kita cari ada di sini .sch.id dengan harga hanya sebesar Rp54.900. Lebih jelas ada di menu informasi ini, harga barunya Rp54.900, harga transfernya yang perlu kita transfer Rp54.900 juga, dan perpanjangan tiap tahunnya juga Rp54.900. Untuk ini masih dikenai PPN 10%. Kalau sudah sampai di sini, yang bisa dan kita lakukan sekarang adalah kita cukup klik tombol beli sekarang yang ada di sebelah bawahnya ini. Begitu kita klik beli sekarang, akan muncul halaman pencarian domain web yang akan kita gunakan. Silakan diketikkan ya, diketikkan di bagian sini, cek domainmu di sini, ada menu pencarian. Tinggal kita ketik saja alamat website yang kita inginkan, misalkan SMP harapan kita.
tidak pakai spasi ya, smpharapankita.schh.id, seperti ini diketik saja. Kalau sudah, langsung ke bagian kanan ada tombol klik cari, klik saja. Otomatis mesin akan melakukan pencarian apa yang kita masukkan tadi ada. Di langkah yang pertama di sini cari domain. Di sini ada keterangan yes, selamat, nama domain masih tersedia. Keterangan detailnya, nama domain yang kita order adalah smpharapankita.schh.id. Di sini ada persyaratan karena memang lembaga-lembaga pemerintah yang menggunakan domain .go.id, .ac.id, .sch.id itu biasanya dikenai persyaratan-persyaratan. Persyaratan ini seperti apa? Di sini bisa kita lihat, diklik saja sebelah sini. Saya buka di tab yang baru. Kita bisa melihat persyaratan yang diminta untuk masing-masing website, masing-masing domain tadi ya. Kita langsung fokus ke bagian .sch.id. Ini diperuntukkan untuk sekolah. Untuk sekolah yang dipersyaratkan di sini adalah KTP ataupun paspor, biasanya KTP kepala sekolah dan operator atau admin yang nanti akan menjalankan sekolah. Kemudian surat kuasa dari kepala sekolah kepada admin untuk mengelola webnya. Yang ketiga surat keterangan kepala sekolah, atau biasanya setahu saya juga bisa diganti dengan surat pengajuan atau izin pembinaan. Nanti detailnya bisa ditanyakan ke bagian customer service. Di sini ada menu online, termasuk ini akan menjadi fitur apabila kita mengalami gangguan, kita sudah dibantu dengan adanya menu chatting di sini. Nah, begitu cocok, kita langsung saja kembali ke bagian yang tadi ketika kita melakukan pendaftaran. Sudah ini halaman ini smpharapankita.sch.id sudah dinyatakan tersedia dengan harga sekian, tinggal kita klik saja beli sekarang. Di layar kemudian akan muncul data diri. Ini adalah langkah yang kedua ya. Langkah pertama tadi mencari domain, yang kedua adalah kita melengkapi data diri, dan yang ketiga adalah tahap penyelesaian. Di data diri ini kita akan ditanya, kita hanya akan sewa domain saja atau mau beli hostingnya sekalian, sewa hosting dan domain atau hanya domain saja. Nah, apabila menghendaki membangun website berbasis hosting, maka disarankan kita sekaligus menyewa domain dan hosting di sana di satu tempat. Tapi kalau kita akan mengalihkan hosting di tempat lain atau perlunya hanya domain saja, ya sudah, klik saja di bagian domain saja ini. Kita cek lagi uraian orderannya di sini ya, alamatnya sudah benar, harganya dan dinyatakan tersedia. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, ini kita diminta untuk mengisi data diri ya, data diri kita yang bagi pihak yang melakukan order. Apabila sudah membuat akun di penyedia domain ini, kita tinggal klik loginnya. Apabila belum, maka kita mengisi data diri mulai dari email, nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Nama perusahaan ini berarti nama sekolah. Untuk email, pastikan email yang diisikan adalah email yang masih aktif, dan seterusnya. Kemudian di bagian kanan ada pilih metode pembayaran. Ini adalah cara kita mentransfer sewa domain tadi. Kita mau transfernya ke rekening apa. Saya sarankan pilih saja rekening yang sama dengan yang kita miliki sehingga tidak dikenai biaya transfer. Begitu seterusnya. Apabila sudah terisi semua, di bagian bawah diklik saja di bagian saya telah membaca dan menyetujui serta tunduk pada ketentuan layanan. Diklik, lalu pilih atau klik tombol check out, maka otomatis nanti dari pihak penyedia domain akan mengirim email tagihan sewa domain itu masuk ke email kita. Silakan lakukan pembayaran dan konfirmasi bisa melalui menu chatting. Biasanya kita juga akan dihubungi melalui WhatsApp. Dengan begitu layanannya luar biasa baik biasanya. Silakan kemudian nanti komunikasi dengan pihak penyedia domain melalui menu WhatsApp, yang mana biasanya otomatis kita akan dihubungi untuk kita melakukan akun. Setelah nanti domain dinyatakan aktif, kita bayar. Langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan kelola DNS.
Bagaimana caranya? Insya Allah kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat.